Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Luwu, yang kita hormati Kasat Ekstrim Polres Luwu, yang kita hormati Kanit Tipikor, menemui beberapa hal yang menjadi kendala buat kami, terutama di dalam melakukan pembelajaran daring. Contoh atau satu hal yang kami sampaikan, kalaupun di aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pelajaran ini adalah sistem daring dan luring, tetapi tentunya kita sangat memahami bahwa tidak semua pembelajaran itu mampu kami lakukan secara daring, karena mengingat terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak ditunjang oleh jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabid SMP, para kepala SMP baik negeri maupun swasta yang ada di Walendang, Lamasi, banyak guru. Beliau sekarang usianya 75, jadi 15 tahun yang lalu purna jadi guru. Untuk ibu, kalau bapak pensiun dini, mintanya waktu itu bingung mau berbuat apa. Anak saya 4, kemudian berarti umur saya sekarang 40-an 4, menjelang 44. Nah, saya dulu sebelum di sini dari tahun 2000 sampai 2007 pernah di Sulawesi Tengah. Jadi sudah tidak asing saya dengan yang berbau-bau Sulawesi. Jadi pernah lama di Poso, kemudian di mana? Di Palu. Setelah itu ke Kalbar. Setelah itu nggak tahu juga, habis dari Kalbar, mungkin karena saya turunan guru, saya jadi dosen di Akpol 2 tahun. Terus kemudian alhamdulillah diberi rezeki, diberi amanah untuk melaksanakan tugas di Kabupaten Luwu. Yang lahirnya tahun 81 sampai 96, ataukah Bapak Ibu di depan saya ini para kepala sekolah ada di generasi Z yang lahirnya 97 sampai 2012, atau post Gen Z yang lahirnya di atas 2013? Tentunya kalau saya jujur, saya di generasi X yang lahir antara 65 sampai 80. Kalau saya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang di milenial, mungkin ada yang di Gen Z mungkin. Maksudnya apa saya paparkan seperti ini? Yang kita hadapi anak didik kita sekarang adalah yang di Gen Z. 30 apa? Ditemukan komputer. 40 sekarang itu pakai data, big data. Kalau hanya komputer saja belum, tapi sekarang sudah big data. 50 apa kira-kira nanti? Kira-kira apa 50? Inilah peralihan kita ke 50. 50 itu robotik. Semua sudah pakai robot nanti. Jadi tenaga-tenaga manusia sudah mulai dihilangkan. Inilah mereka, generasi-generasi yang nanti akan menghadapi yang kita Bapak Ibu didik sekarang ini. Artinya para baby boomer kita ini, mungkin kalau kelahiran 64 sudah purna ya kalau di sekolah di PNS. Mungkin kita yang Gen X ini menghadapi anak-anak generasi Z yang karakternya seperti mereka pengennya praktis,
pengennya cepat, instan masuk. Sementara para orang tua mereka, saya ini ada di generasi X, yang sekarang ini pengetahuan tentang seluler, tentang Android dibanding anak-anak kalah jauh kita. Jadi gampang istilahnya, lagi ngapain nak? Ini ada Zoom dari sekolah bu, ternyata main game. Ini ada ini, ternyata nonton yang lain. Itulah mereka, anak-anak kita sekarang ini. Saya jujur yang saya lakukan sekarang ini, anak saya yang baru lulus SMA, umur 17 tahun, 18 tahun nanti Desember nanti, yang anak yang kedua, itu saya sita HP-nya. Kan dia nggak fokus, apalagi nanti kita masuk di slide berikutnya ini. Dia nggak begitu fokus. Dia kalau sudah pegang HP itu dipanggil, ditanya apa semua, ya nanti lupa, ya nanti lupa. Itulah karakternya. Ada yang tahu apa itu? Kok ada Mas Kumambang, Mijil, Sino, Kinanti? Apa ini? Ini tembang Jawa, ini gending Jawa. Kenapa kok saya sandingkan ke periodisasi perkembangan manusia? Bahwa perkembangan manusia ternyata Eropa, Amerika itu yang kanan 1-8 itu secara psikologi yang diambil dari Eropa, Amerika. Pelajaran dalam psikologi. Ada prenatal itu konsepsi lahir, artinya apa? Dari konsepsi sampai lahir, pada saat ibunya, bukan bapaknya, ibunya hamil. Di Indonesia zaman dulu ini ciptaannya Sunan Bonang, berarti pada tahun 1500-1700an di Jawa sana ada lagu Jawa Mas Kumambang. Mas Kumambang itu artinya sesuatu yang masih ngambang-ngambang, masih belum lahir, masih di dalam perut. Yang dimaksudkan itu. Seterusnya Mijil ini kelahiran. Nah, kalau di konsepsi dunia psikologi, artinya Bu, yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu sebagai pendidik SMP adalah di masa remaja. Nomor 5 itu. Remaja itu 11-20 tahun. Sementara kalau di filosofi Nusantara kita itu lebih parah lagi tuh. Ada Mas Kumambang, ada Mijil, Sinom itu anak kecil muda, Nom, Kinanti itu menanti apa? Menanti perubahan, akhir balik. Terus kemudian Asmorondono ini orang yang lagi cinta-cintaan, cinta monyet lah, cinta inilah, cinta itulah. Terus kemudian Gambuh itu ada kecocokan. Dandang Gulo itu kalau si dia sudah bisa meniti karirnya baik, semua dia dapatnya gula manis, hidupnya enak. Tapi kalau dia tidak bisa ini, dia dandang itu kan tempat cuci tempat masak itu ya Bu. Kalau dulu zaman dulu buat masak bawahnya jadi warna apa? Hitam. Jadinya pahit dia hidupnya. Nah, Durmo itu pada saat sekarang kayak saya gini, Durmo seharusnya banyak berderma, banyak berbagi, banyak memberikan sesuatu, sama dengan kita. Pangkur itu sudah saatnya di umur 65 itu Pangkur sudah mungkur, sudah banyak ke masjid, sudah banyak ke gereja. Terus Megatruh itu lepasnya nyawa, pocong ya, dipocong di. Ada yang pernah tahu ini? Nah kebetulan saya pernah baca, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ini artinya apa? Nenek moyang kita, leluhur kita sudah punya juga konsepsi perkembangan, periodisasi perkembangan manusia. Artinya apa? Kita ini luar biasa. Yang kita hadapi adalah remaja yang ada di Sinom sampai Asmoro
Dono. Artinya apa? Mereka itu labil. Anak-anak SMP ini anak-anak yang masih sangat baru mulai labil, belum remaja, belum dewasa awal bahkan. Perlu tuntunan sekali. Kalau zaman dulu Pak, Bu, Bapak, Ibu, saya pernah pakai penggaris yang panjang yang dari apa? Dari kayu itu, nggak apa-apa Bapak Ibu saya. Nanti lapor ke rumah saya malah dimarah lagi. Makanya kamu jangan jewer lagi sama Bapak Ibu saya. Sekarang coba Bapak Ibu lakukan di situ. Anaknya lapor ke bapaknya, undang-undang nanti kenanya. Bapaknya nanti lapornya ke Pak John. Ya itulah kondisi kita. Kondisi kita terkait itu apa? Terkait yang depan tadi, karena perkembangan zaman tadi, perkembangan era global sekarang ini. Jadi banyak kontradiktif yang kita hadapi. Pendidikan kita banyak dipengaruhi oleh pengaruh Islam Wali Songo. Mereka belum ada pesantren, mereka belum ada apa-apa. Bahkan kalau sebelum ini lagi pengaruhnya dari Hindu Buddha, bahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Lu, kerajaan apa, mungkin mereka ada sistem pendidikannya seperti apa. Kalau kita bicara lagi, kalau pengaruh Islam Wali Songo ini itu di Jawa, itu mereka sudah ataupun yang mendasari lahirnya pesantren-pesantren. Lari ke tahun 1908, lahirlah, diciptakannya lupa saya, Balai Pustaka Budi Utomo. Itu bikinan siapa kira-kira? Balai Pustaka ini kira-kira bikinan siapa? Apakah pemerintah Republik Indonesia? Pemerintah Hindia Belanda. Balai Pustaka itu. Karena apa? Zaman itu banyak pemberontakan. Kok ternyata mereka sudah mulai memberontak ya setelah adanya Wali Songo ini. Karena di Wali Songo ini kebebasan berpikir yang di ininya. Oh, kamu manusia, kamu sama dengan penjajah itu, Belanda itu. Sudah mulai dibangkitkan itu. Justru saya bilang pendidikan yang paling modern zaman itu adalah pesantren. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada putra-putrinya yang di pesantren, pesantren tradisional khususnya. Di pesantren itu tidak ada sistem absen. Yang masuk-masuk, ya enggak, silahkan. Pada saat tes ujian, misalkan ujian menghafalkan kitab ini berapa ayat, misalkan berapa juz atau apa, dia bagaimana caranya dia belajar sendiri. Ada di situ juga pada saat kalau dia mau berdebat tentang sesuatu, ada baso masail namanya. Masing-masing bawa kitab, ayo berdebat tentang ini. Sifatnya tidak indoktrinasi. Itulah pesantren. Yang akhirnya direduksi karena Balai Pustaka. Wakil Presiden pertama Pak Hatta, Sahrir, siapa? Cokroaminoto, banyak sekali. Ternyata mereka ini jebolan-jebolan santri. Ternyata di Padang, di Bukit Tinggi ada tradisi anak yang sudah balik, mereka tidurnya di musola, di masjid. Mereka belajar agama. Yang laki-laki khususnya. Yang perempuan mereka, karena mereka matri apa patri ya? Matrilineal. Nah, pengaruh pendidikan selanjutnya adalah kalau tahun 4550 ini Menteri Pendidikan kita pertama siapa? Jangan tahunya Pak Kadis saja Menteri Pendidikan pertama. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Punya apa? Taman Siswa. Itulah cikal bakal pendidikan modern pertama kita, yang dibilang modern.
50 sampai 65 dipengaruhi sama politik, manipul Uzbek. Ini di Indonesia waktu itu masih, kalau di Indonesia itu belajar TK, belajar ujian, SD belajar ujian, belajar ujian, sampai universitas bahkan di Indonesia. Teman-teman saya yang sarjana hukum, sarjana kehutanan, sarjana lain-lain, kerjanya, kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak nyambung. Apalagi anak SMA, lari-larinya jadi polisi aja lah, jadi tentara lah, yang semuanya bisa, semuanya gampang. Tapi kalau yang profesional benar, yang ngarahkan pasti orang tuanya. Nak, kamu kuliahnya kedokteran aja. Nak, kamu kuliahnya di ini aja. Nak, di sini saja. Tapi kalau yang di mereka, dari TK itu mereka sudah diajarkan mengenal diri. Ini sebenarnya diinginkan oleh Pak Menteri. Anak saya sekarang ini, saya petikkan daun sawo hijau tahu Bapak Ibu? Yang bawahnya agak coklat, atasnya hijau itu daunnya. Nah, ini daun apa? Nggak ngerti. Anak saya sekarang kayak gitu. Kalau saya karena kita dulu petualang bolang kita ini paham kita. Anak-anak sekarang, coba Bapak Ibu silahkan cek sendiri. Bakatnya melukis ya melukis, minat bakatnya dia di matematik. Saya yakin Bapak Ibu semua memahami, Tuhan menciptakan manusia itu dengan spesialisasi. Saya yakin paham Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, pintar semuanya, tidak ada. Tapi pasti punya spesialisasi. Contohnya Pak Habibie teknokrat, Bu Sri Mulyani ekonom, Pak Jokowi ya seperti itu. Masing-masing punya. Ada yang di militer, ada yang di ini, ada yang tidak semuanya bisa. Nah, ini saya pakai untuk anak-anak saya, untuk kamu harus spesial, kamu di bidang ini. Itulah Tuhan menciptakan kita dengan talenta istilahnya. Nah, di tempat kita setelah di universitas itulah tadi yang saya bilang, baru merencanakan karir, baru menemukan passion, baru mematangkan skill, baru mengadili. Itu yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf, saya di depan saya ini 32 Bapak Ibu kepala sekolah SMP. Ada dulu yang memang bercita-cita jadi guru. Kalau zaman dulu masih banyak ya cita-cita. Pengen jadi apa? Mas Guru. Karena ibu saya kalau perempuan panggilannya Mas Guru dulu. Anak sekarang cita-citanya apa? Cita-citanya jadinya Bu. Tahun sejak Belanda. Bahkan mohon maaf, sampai identitas Luwu saja hilang gara-gara dijajah Belanda. Sampai kalau kita mau nyari kitab Ila Galigo itu adanya di mana? Di Belanda sana. Ya itulah keprihatinan kita. 350 tahun dijajah Belanda. Harusnya kalau memang ada pengadilan internasional kita bisa tuntut Belanda itu. Seharusnya. Lanjut Mas Yul. Ini cuma 30 slide kok saya ini. Nah, saya masuk ke masalah COVID. Jadi sekarang ini kita tahu kita ada serangan virus COVID-19. Serangan ini tidak terprediksi. Dari kapan ini virus COVID-19 rame-ramenya? 1 bulan saya jabat Kapolres di sini, Bu. Maret tahun 2000, waktu itu masih SMP, masih SMA. Dua yang nomor 1, 2 masih SMA, nomor 3-nya SMP. Nggak pernah pulang sampai sekarang anak saya. Saya bilang berkah corona, nah, kamu kumpul sama bapak sini. Kalau nggak corona, saya yang pusing. Ya itu tadi, karena ngadepi anak
remaja yang tadi saya bilang lah masih labil lah pas mana SMP, SMA, anaknya di Salatiga sana di Jawa Tengah, bapaknya di sini. Tapi alhamdulillah karena berkah corona didekatkan mereka ke sini. Saya dari awal sudah saya tarik. Maminya bilang nanti ada sekolah apa? Udah biarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah pasti saja. Berkepanjangan. Saya bilang ini berkah corona. Jujur terus terang, salah satu keberkahan saya itu. Ya alhamdulillah yang lulusan SMA corona 1 sudah kuliah sekarang semester 3 di UGM. Yang kedua juga SMA corona juga. Nah, sekarang lagi persiapan karena pengennya mau daftar akmil akpol, mau jadi polisi tentara, umur belum cukup, persiapan dia. Yang nomor 3 SMP sekarang juga naik kelas 3 corona juga. Kalau ada orang tua kita bilang corona itu sebenarnya kalau ada istilahnya konora belajar, konora tatap muka. Orang Jawa bilang konora itu tidak boleh. Corona itu. Nah, ini tidak terprediksi, tidak terbayangkan. Kira-kira selesainya corona ini kapan? Kira-kira. Ini perkembangan ini ke arah selesai apa ke arah belum? Kira-kira tahun depan sudah belum? Kira-kira. Jadi ada 2 metode Bu ternyata. Imun kita di dalam tubuh itu ini sedikit karena kebetulan saya ketua gugus tugas sering sharing sama Dokter Ros, sering sharing sama Dokter Daud. Dia duluan masuk nyerang, apa yang ada itu serang dulu. Makanya badan terus panas, ada yang flu, ada yang nggak berasa. Nah kalau yang nanti kedua datang lagi, baru tahu, oh yang kemarin sudah ini, saya sudah siap pasukan ini. Itulah fungsi vaksin. Jadi ada 2 metode kalau mau meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama, terpapar dulu, terinfeksi dulu. Ada yang pernah terinfeksi? Imunnya pasti sudah terbentuk, antibodinya pasti sudah ada. Sudah vaksin juga Pak? Sudah. Apalagi tambah vaksin, sudah lebih kuat, insya Allah. Kenapa saya bilang masih insya Allah? Karena di antara masyarakat kita baru 10-20% yang sudah vaksin. Bola Euro 2020 Hungaria, penontonnya ramai, sudah nggak pakai masker. Kenapa? Sudah 90% mereka divaksin. Herd immunity atau imunitas secara kelompok mereka sudah oke. Kita mudah-mudahan vaksin tersedia cepat. Mudah-mudahan kita berdoa. Karena kalau kita bilang corona itu hilang, corona ditemukan obatnya, belum tentu harapan itu. Nanti kita akan berdamai dengan, artinya sama saja begini. Ada bapak ibu putra putrinya yang khususnya masih muda ini, yang punya anak masih muda, masih SM, anaknya SD atau prasekolah itu. Nak, kamu jangan ke sana. Nak, jangan panjat-panjat. Nak, jangan begini. Nak, jangan begini. Maksudnya dimanja sekali, dilarang-larang sekali. Ada anaknya yang nggak pernah masuk ke sungai. Ada. Kalau dia masuk ke sungai lebih mudah. Bukan kita melarang orang mampir untuk sholat, tidak. Sarankan di lingkungan bapak ibu kita sebagai pendidik, bikinkan tempat khusus musafir di luar. Karena kita tahu, oh di lingkungan saya ini orang alhamdulillah nggak kemana-mana, nggak pernah kontak kemana-mana, ini itu apa semua. Bikin, kasih tulisan kotak, tulisan pengumuman kecil aja, khusus musafir, silahkan sholat di luar, di terasnya. Artinya masjid kita terbuka, memberi fasilitas, tapi jangan di dalam. Kita nggak tahu kondisi yang bersangkutan. Nggak usah termakan hoax. Sama di gereja juga sama, apalagi gereja Pak Jo. Sekarang banyak virtualnya, dia. Artinya apa? Itu ikhtiar kita
Nggak usah ikhtiarnya Pak Jokowi pemerintah lah, tapi ikhtiar masyarakat untuk jaga para ulama, jaga para kiai. Bayangin kalau itu sholat terus apa semua ulama kiai mati, kita bisa bilang takdir. Tapi yang bawa ilmu agama pada hilang, kira-kira apa yang terjadi? Sakarnya sendiri. Menciptakan guru, menciptakan ulama, pendidik itu sangat berat. Nah, disinilah saya bilang Corona ini seharusnya menyadarkan saya, menyadarkan para orang tua, ternyata utang kita sama Bapak Ibu guru itu besar. Besar nggak kira-kira Pak? Sangat besar. Yang biasanya jam 7 anak kita jam setengah 7 sudah mandi, paling bapak ibunya paling nyiapkan sarapan yang mau. Kalau nggak nanti baru diketuk pintunya, mak, pak, minta sangu, paling itu. Setelah itu anaknya jam 7 sampai jam 2, pulang sekolah jam berapa? Dulu biasanya? Jam? Setengah 2, jadi jam 7 sampai jam setengah 2 bapak ibunya di rumah sana nggak melihat anaknya ngapain, bebas dari anak-anaknya. Anaknya yang mikir balik, yang bandel, yang gini. Sekarang baru ketahuan bapak ibunya. Yang malas siapa kira-kira? Bapak ibunya. Nggak enak bangunin, kasihan bangunin anaknya, dibiarin tidur. Ternyata tiap hari lihat anaknya tidur, malas juga, marah juga akhirnya. Kerjanya anaknya nonton TV, cuma main game, suruh makan nggak mau, mandi nggak mau, apa semua, pusing kepala. Akhirnya nuntut ke Pak Kadis, segera. Kata istri saya udah baik hati, ganteng, katanya istri saya. Ya alhamdulillah anak guru itu. Dan mudah-mudahan putra putrinya Bapak Ibu sekarang juga sukses ke depannya. Amin. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Pendidikan dengan orang tua. Insya Allah tanggal 9 ini selesai perintah Pak Presiden untuk PPKM. Ayo kita coba laksanakan yang kemarin sudah disiapkan Pak Kadis untuk percobaan tatap muka yang sampling kita laksanakan. Coba kita berani. Yang penting para kepala sekolah tertib, taat, anak-anak kasih tahu. Orang tua juga kasih tahu. Ayo dukung sama-sama, kalau kita mau dukung sama-sama, kita tertib, kita taat, disiplin. Orang tua juga kontrol anaknya nanti. Kita siap laksanakan. Bismillah, dibikin seneng anak-anak, dibikin sehat, dibikin hebat, dibikin happy. Kalaupun seandainya terpapar, kondisi mereka senang, imun mereka kuat, mereka tambah bisa nanti lebih kuat lagi. Dengan catatan Bapak Ibu semua, para pendidiknya, mohon maaf, tolong vaksin. Berani kita laksanakan, ayo. Ya, jadi peran itu. Terus kemudian serangan virus ini sekarang ini namanya pandemi. Serang di mana-mana, nggak jelas tempatnya, rame, marak. Lama-lama nanti kita akan membiasakan, jadinya endemi nanti. Di suatu tempat ada serangan itu sudah menjadi hal yang kebiasaan. Nah, itulah nanti virus ini perkembangannya akan seperti itu. Sekarang ini Indonesia alhamdulillah sudah mulai melewati wave kedua atau tsunami atau badai COVID kedua. Ada varian baru, varian Indonesia yang kemarin Jakarta ada varian baru. Kenapa kok muncul varian-varian? Kenapa kok COVID ini kalau di Eropa, Amerika mereka lebih waspadanya pada saat musim dingin? Nah, ini dipelajari semua sama Kementerian Kesehatan sana. Syukurlah kita yang matahari selalu bersinar. Tidak ada kita musim dingin yang kalau orang Jawa bilang kakuan atau kita menggigil. Tidak ada. Saya jalan-jalan ke sini juga, kalau misalkan SMP ini dilaksanakan nanti saya jalan-jalan ke sini untuk kita lihat sama-sama. Kalaupun tidak nanti diwakili oleh
Pak Waka atau siapa, dengan niatan yang baik, dengan SOP yang benar. Kemarin karena melihat ada rekan-rekan kita pendidik bukan di Luwu tapi di tempat-tempat lain yang sampai berurusan dengan polisi gara-gara apa? Membuat, menyebarkan, meneruskan. Kalau tidak membuat, menyebarkan, atau meneruskan berita bohong, body shaming, sama satu lagi sebenarnya bullying tanpa hak. Kalau kita ini semua tanpa hak dengan menggunakan sarana elektronik yang akhirnya, mohon maaf, seorang pendidik, seorang kepala sekolah SMK kemarin harus masuk penjara. Cuman gara-gara apa? Mulutnya sudah dikasih masker, tapi jempolnya lupa nggak dikasih masker. Saya bilang sekarang stop, saya nggak usah. Apa? Untuk jaga diri, karena Bapak Ibu kadang-kadang tidak tahu ini. Kali banget lagi saya. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang nggak tahu. Gendut, pesek, itu namanya body shaming. Sudah ke arah cacat tubuh. Ada sekarang yang banyak dilakukan anak-anak kita, bullying. Karena tadi itu anak-anak sekarang itu mentalnya nggak bagus, secara makanya setel sedikit udah apalagi kalau sudah sama kawan-kawannya bullying, perundungan itu, nanti di dalamnya Pak John yang lebih menguasai. Itu dari saya. Setelah ini sesinya Pak John, silahkan Pak John diberikan penjelasan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.